Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Emilia Octaviana Bere, NIM 1803030115, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, semester 6. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Cara Mudah untuk Melakukan Korupsi. Baik, yang pertama itu pengertian korupsi secara teoritis. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio corrumpere, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok. Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna menyudut keuntungan dan merugikan kepentingan umum. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara, dan teman. Wirthem menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi. Yang berikut cara masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam perang melawan korupsi. Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk memastikan para koruptor dihukum dan memutus siklus impunitas atau kebebasan dari hukuman atau kerugian. Pendekatan penegakan hukum yang sukses harus didukung oleh kerangka hukum yang kuat, cabang penegakan hukum, dan sistem pengadilan yang independen dan efektif. Sedangkan masyarakat sipil sendiri dapat mendukung proses tersebut dengan melakukan inisiatif tertentu seperti kampanye yang dilakukan secara bijak dan tetap memperhatikan hukum. Pasalnya, menghukum pihak yang terlibat korupsi adalah komponen vital dari setiap upaya anti korupsi yang efektif. Cara yang pertama, mereformasi administrasi publik dan manajemen keuangan. Reformasi yang berfokus pada peningkatan manajemen keuangan dan memperkuat peran lembaga audit di banyak negara telah mencapai dampak yang lebih besar daripada hanya melakukan di sektor publik dan mengendalikan korupsi. Bahkan salah satu reformasi tersebut merupakan pengungkapan informasi anggaran, yang dimana upaya ini dilakukan untuk mencegah pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya. Misalnya dengan melakukan transparansi dan partisipatif, di mana cara ini juga melatih masyarakat setempat untuk mengomentari anggaran yang diusulkan pemerintah daerah mereka. Yang kedua, mengenali jenis korupsi. Korupsi tidak hanya menyangkut suap, tetapi juga bicara mengenai masyarakat ekonomi lemah yang masih sering menjadi sumber daya yang perannya belum maksimal di tengah suatu negara. Itulah mengapa sangat penting untuk memahami berbagai jenis korupsi untuk mengembangkan respon yang cerdas dan sesuai dengan kebutuhan negara tersebut. Yang ketiga, memaksimalkan kekuatan masyarakat. Kontribusi masyarakat di setiap aspek bagian negara yang masih relevan dapat membantu pemerintah.
Yang berikut menggunakan jalur komunikasi alternatif. Saat membacanya, mungkin Anda merasa kebingungan. Namun dalam hal ini kita sedang berbicara tentang bagaimana menyatukan proses formal dan informal, yang dimana berarti Anda dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah dan kelompok non-pemerintah atau organisasi untuk mengubah perilaku dan memantau kemajuan. Yang berikut memanfaatkan teknologi. Bersyukur saat ini sudah teknologi yang menunjang segala aktivitas masyarakat, menjalin komunikasi serta membangun pertukaran yang dimana hingga berlanjutan antara pemangku kepentingan utama baik pemerintah, warga negara, bisnis, kelompok masyarakat sipil, media, akademis, dan lain-lain. Yang berikut memberikan kontribusi. Sebagai masyarakat berinvestasilah dan institusi dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Yang berikut menutup celah internasional. Salah satu yang menyebabkan korupsi susah untuk diacak adalah saat pejabat publik melakukan pencucian uang dan menyembunyikan di negara lain. Yang berikut menetapkan standar. Jika bicara soal korupsi, maka tentunya tidak akan terlepas dari melakukan analisis kekuatan pasar, perilaku, dan sosial. Karena semua aspek yang telah disebutkan mengadopsi standar integritas yang baik, maka hasil yang diberikan juga akan positif. Yang terakhir, menetapkan langkah yang tepat. Saat mengambil sebuah keputusan dan strategi, tentunya harus ada evaluasi yang nantinya dapat menjadi tolak ukur mengenai langkah-langkah yang sudah diambil, juga melakukan antisipasi saat situasi di lapangan tersebut.